Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau kelas dipimpin doa. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum kita belajar pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa terus kepada kita masing-masing berdoa di dalam hati kita. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Bapak akan absen dulu kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Atau masuk semua? Ada. Siapa yang tidak masuk? Putri. Siapa yang tidak masuk? Wahyu. Terus ada lagi? Oke, dan yang kedua, kenapa nggak masuk? Ada yang tahu kan? Oke, kita doakan mereka bisa dapat kesehatan dan dapat mengikuti pelajaran seperti semua. Selanjutnya masuk semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Pada tahu kan? Tahu. Silakan berdiri. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk dan beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan, tema 5 sampai tema 3. Sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, ada nggak di sini yang punya teman yang berbeda agamanya dengan kalian? Silakan. Silakan tunjuk tangan. Oke, Sri Monica, ada temannya? Saya agamanya Kristen, Pak. Oke, berapa orang? Ada 3. Ada 3. Terus kalau Cindy? Ada Pak Kristen. Oke, itu teman pada saat kapan? Atau teman online? Kalau teman yang di sekitar lingkungan ada nggak? Ada. Nah, Willy ada? Ada. Gimana? Ini dusun Pak. Dosen. Ya kan juga Pak. Ada tidak teman lingkungan atau teman sekolah atau teman online? Teman sekolah. Teman sekolah. Oke. Nah, Bapak juga punya teman yang berbeda agama. Terlebih lagi dulu Bapak sekolah di Jambi, itu banyak sekali ya sekolah negerinya itu bergabung dengan agama-agama yang lain. Seperti agama Kristen ada, terus agama Hindu juga ada. Nah, biasanya yang di Jambi itu agama Kristen itu dia sukunya itu orang Batak. Kalau di sini teman-teman ada yang tahu nggak sukunya suku apa? Teman yang berbeda agama tersebut. Teman saya sukunya Batak, Pak. Oh sama, ya. Kalau sini nggak tahu. Nah, itulah keberagaman pada daerah kita itu. Walaupun kita berbeda agama dan berbeda suku, itu tidak menutup kemungkinan kita bersatu. Nah, selanjutnya Bapak ingin ngasih tahu kan tentang persatuan kesatuan. Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa lihat di sini ada provinsi Aceh, yaitu Sabang sampai Sabang Merauke. Terdiri dari beberapa suku, banyak sekali suku, ada ribuan. Contohnya suku Aceh. Di daerah Aceh itu terdapat suku Gayo,
Lalu ada di Medan ada suku Batak. Ada yang ingin maju ke depan untuk menuliskan satu orang satu saja suku yang kamu ketahui. Selain suku tulis itu, boleh teman? Oke, suku Bugis ini terus di daerah mana suku Bugis di mana ya? Kalau boleh tahu. Kalau suku Bugis itu macam-macam, kemungkinan di beberapa daerah itu mungkin ada. Kalau saya ketahui di Sumatera Selatan ini kebanyakan suku Bugis itu ada di daerah sekitar di Arawang Tengah. Oh, terima kasih teman itu ya. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Oke, silakan. Terima kasih. Suku Minang. Boleh dijelaskan suku Minang itu berasal dari daerah mana? Suku Minang ini berasal dari Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, sudah dituliskan banyak sekali. Ada lagi suku Jawa, terus suku Sunda. Terlebih lagi di daerah Sumatera Selatan dan Jambi itu sukunya suku Melayu ya, banyak juga ya. Dan di Bengkulu ada yang tahu suku apa? Suku Rejang. Nah, masih banyak lagi seperti suku Dayak di Kalimantan, ada suku Asmat di Papua, banyak sekali ribuan suku. Terdiri juga dari bahasanya juga, bahasa Batak beda lagi, bahasa Minang beda lagi. Nah, walaupun kita terdiri dari berbeda-beda suku dan bahasa, itu tidak menjadikan kita pecah belah. Malah perbedaan ini menjadikan kita kekayaan dan kekuatan untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, contohnya itu pada masyarakat Bali. Di Bali itu yang mayoritasnya agama Hindu, dia itu menerima kedatangan umat Muslim pada abad ke-16, menerima kedatangan umat Muslim pada abad ke-16 dan membantu umat Muslim tersebut untuk mendirikan masjid. Nah, kita lihat di sini. Masjid pertama di Bali adalah Masjid Gelgel. Tidak hanya itu juga, persatuan di Bali ini kita lihat di sini ada pecalang. Pecalang ada yang tahu apa pecalang? Polisi tradisional Bali. Tugasnya ini dia menjaga ketertiban dan keamanan di daerah Bali tersebut. Ya selayaknya polisi lah, namun dia itu lebih tradisional dan lebih ke adat dan budaya daerah Bali. Bapak punya teman itu dia orang tuanya itu dinas digaskan di daerah Bali sehingga dia ditempatkan dan tinggal di Bali. Dia cerita kalau di Bali ini pada saat hari raya Nyepi itu pecalangnya ini dia patroli menyusuri jalan-jalan kota-kota sehingga ditertibkan kalau dia itu harus mengikuti dan menghormati hari raya Nyepi. Tidak juga pada agama Hindu ya, hari raya agama Hindu. Pada hari raya agama Islam pun seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ini juga pecalang juga membantu menertibkan dan menjaga keamanan pada saat jalannya hari raya tersebut. Itu yang Bapak dapat cerita dari Bapak. Oh ya, Bapak mau tanya lagi. Di sini ada yang tahu nggak apa keunikan di Lubuk Linggau ini yang
terkait dengan persatuan dan kesatuan Indonesia, bangsa Indonesia. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Boleh beri alasan pernikahannya? Contohnya pada saat ini ya, kalau yang setahu Bapak itu pada saat kita Idul Fitri, beraya Idul Fitri itu malamnya kan ada takbiran itu. Kita apa namanya? Festival keliling kota. Nah itu seharusnya itu kan mengganggu lalu lintas dan ketentraman ya, tapi ditoleransi sama umat-umat agama yang lain. Nah itulah contoh kita persatuan kesatuan. Bapak ingin tanya ke kalian ya, misalnya ada saat puasa, sebenarnya itu warung-warung makanan itu sebenarnya harus ditutup atau biarkan saja mereka buka untuk jualan. Yang berani beri alasan pendapatnya akan Bapak kasih. Tapi sekarang baik Pak, menurut pendapat saya ketika bulan puasa warung itu boleh dibuka karena tidak semua umat di Lubuk Linggau itu umat Muslim. Jadi bisa untuk menghargai yang lain. Beri pertanyaan. Temannya yang lain, adakah yang ingin mengumumkan pendapatnya? Atau ada alasan lain? Setuju dengan Ali, tapi ada alasan lain? Boleh? Atau malah tidak setuju dengan Ali, malah harusnya warung itu ditutup saja lah, karena setuju juga. Saya Pak. Oke. Setuju dibuka, tapi tidak harus dibuka Pak, dibuka lebar-lebar. Karena kan semua orang kan butuh untuk mencari rezeki, nggak harus dibuka. Benar. Nice. Kasih tepuk tangan. Iya, benar ya. Kalau menurut pendapat Bapak juga, toko atau warung-warung makanan itu pada saat bulan puasa tidak harus ditutup. Kenapa? Karena inti dari puasa itu kan kita menjaga nafsu. Kalau nafsunya itu dihilangkan semua, apa yang kita challenge untuk diri kita itu pada saat puasa? Percuma kan? Jadi ya biasa saja. Di sisi lain orang itu butuh untuk mencari rezeki, umat agama yang lain itu butuh makan. Jadi kita jangan, istilah bahasa itu selfish atau egois. Saya lanjut ya. Selanjutnya, apa manfaat yang diperoleh dari umat Hindu di Bali terhadap kerukunan terhadap umat Islam itu? Nah, yang pertama, dapat terhindar dari perpecahan antar umat beragama. Jelas sekali, perpecahan umat antar beragama. Kalian tahu kan istilahnya Islamofobia? Ada yang tahu nggak Islamofobia? Nah, itu Islamofobia itu terjadi di negara Eropa. Ada kasus penembakan di dalam masjid dengan alasan yang tidak jelas. Kenapa? Alasannya umat Islam itu identik dengan teroris. Ya, itu salah persepsi lah. Nah, dengan adanya menghormati antar umat beragama ini, kita dapat terhindar dari perpecahan antar umat beragama. Lalu mempererat tali silaturahmi, jelas ya. Kita enggak sesama suku saja atau sesama antar umat beragama saja. Kita lebih luas lagi dan kawannya silaturahmi. Lalu pembangunan negara akan lebih terjamin pelaksanaannya. Negara itu bisa maju karena masyarakatnya itu bersatu. Kalau masyarakatnya itu terpecah belah, bagaimana bisa negara itu menjadi negara yang maju? Lalu terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Jelas. Gak mungkin kita hidup kalau umat agama itu saling gotong-royong itu gak bakal tentram hidup bermasyarakatnya. Selanjutnya, manfaat kesatuan bangsa secara luas. Tidak hanya untuk umat Hindu di Bali dan umat Islam. Yang pertama, mendukung program pemerintah untuk mensukseskan pembangunan sama sekali. Lalu mempererat tali persaudaraan sama warga masyarakat. Ini kasus contoh nyata yang Bapak pernah temukan. Kalau kalian itu tahu atau main game
Nah itu, nah pada saat kalian Mobile Legends itu, main Mobile Legends, ada orang yang mainnya nggak benar dikit, langsung dikatain Jawa. Benar nggak? Kayak Mobile Legends nggak ya? Yang nggak relate, jadi relate. Jawa, apa salahnya Jawa? Iya. Kalau kata DNA itu, Jawa adalah kunci. Itu. Lalu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Benar. Selanjutnya ada mempertahankan jati diri bangsa dalam menghadapi globalisasi. Nah ini, sekarang ini kita zaman 4.0 menuju 5.0. Era globalisasi itu sangat pesat. Kalau kita tidak ada persatuan dan kesatuan, sudah identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu akan hilang, akan dijejali oleh budaya-budaya barat. Contohnya sekarang, sangat jarang sekali kita temukan orang-orang itu nongkrong di kafe pakai baju batik. Tidak ada kan? Ada nggak yang lihat di kafe orang pakai baju batik? Ya, pasti pakainya itu celana jeans, baju ya barat-baratan lah, dan wanita celananya segini di atas lutut. Itu sudah ke barat-baratan sekali. Coba sekali-sekali itu yang laki-laki bisa ke kafe pakai baju batik, yang perempuan bisa pakai kebaya. Tidak apa-apa, itu kan budaya asli Indonesia. Kita harus mempertahankan bangsa Indonesia dari globalisasi budaya barat. Nah, lalu ada usaha atau upaya untuk meningkatkan kesatuan. Yang pertama kita harus menjaga kerukunan antar bangsa. Lalu memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri dari suku-suku dan ras yang berbeda, kita harus memiliki identitas yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempelajari budaya daerah lain sebagai wawasan Nusantara. Nah, jadi kita jangan hanya tahu budaya kita sendiri saja, kita juga harus mempelajari budaya dari daerah lain. Sekarang ini boro-boro untuk tahu budaya dari daerah lain, budaya dari daerah sendiri saja kita tidak tahu. Yang keempat, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pada saat ada permasalahan itu kita harus sebaiknya melakukan musyawarah. Kita ambil yang terbaik dari pendapat-pendapat yang lain. Tapi musyawarah ini bisa jadi buruk juga, karena ada filsuf namanya Socrates. Dia itu tidak setuju dengan demokrasi kalau masyarakatnya belum tahu tentang demokrasi. Contohnya seperti ini, contohnya. Jika ada sebuah kapal, lalu nahkodanya itu ya kita anggap saja meninggal ya di perjalanan. Nah, anak-anak budak awal kapalnya ini dia mengadakan demokrasi, menentukan arah mau kemana asalnya, atau mau ke arah timur atau mau ke arah barat. Nah, kalau kita mengadakan demokrasi saja, misal yang bermusyawarah itu banyak suara yang memilih ke arah timur. Namun yang orang yang benar-benar mengerti paham akan medan laut, ombak, badainya itu memilih ke arah barat sedikit. Jadi itu menjadikan sesat ya. Jadi itulah demokrasi itu harus dijalankan dengan orang-orang yang mengerti atau memiliki kualitas SDM yang tinggi ya. Lalu yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah ini banyak terjadi praktek-praktek korupsi karena dia mementingkan dirinya sendiri untuk menjadi lebih kaya. Dia tidak memikirkan kepentingan bersama untuk memajukan masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada salah satu bentuk atau usaha untuk meningkatkan kesadaran adalah gotong royong.
kemarin kita pernah belajar tentang gotong royong kan? Nah, gotong royong itu ya kegiatan bersama untuk mencapai kemajuan bersama. Ada manfaatnya. Yang pertama menumbuhkan rasa kebersamaan, kepedulian, kekeluargaan dan tanggung jawab, serta memperbaiki kebersamaan bangsa. Oke, itu saja mungkin tadi Bapak terus sampaikan. Masih fokus enggak? Masih semangat enggak? Nah, untuk membakar semangat kita lagi, mari silakan berdiri. Kita akan terus semangat. Oke. 1, 2, 3. Tembok semangat. Oke, silakan dulu. Mungkin kita akan menjadi pelajaran berupa kata peki silam. Sudah ada yang pernah tahu dengan kata peki silam? Oke, oh, bagus ya. Nah, di sini Bapak ingin satu orang maju untuk mengambil, terserah pilihan mana, mau pertanyaan yang datar atau lurus. Lalu isikan jawabannya. Oke, siapa yang mau? Oke, Dewi silakan. Bacakan ya yang tantang ya. Tinggal mendata semboyan negara Indonesia yang artinya semboyan negara Indonesia yang artinya berbeda-beda tetap satu. 3 menurut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Tinggal mendata. Itu mendatar ya, itu mendatar. 7 huruf apa ya? Ini Pak. Ini kan coba. B A H I N E K. Oke, selanjutnya. Oke, Andri silakan pergi. Ya, Andri silakan. Menurut warna di bendera Indonesia yang melambangkan keberanian. 5 huruf. 5 menurut, 5 huruf. Apa ya? Merah. Merah. Keberanian. Oke, benar. Silakan isi. Aduh. Oke, selanjutnya yang ini Andri. Selanjutnya langsung 3 pertanyaan. Langsung ambil 3. Coba aja ya. Tokoh masyarakat berdasarkan asal usul nenek moyangnya. 6 menurut. 6 menurut 4 huruf. Suku. Suku. Oke, coba isi. Langsung satu lagi. 2 saja ya. Indonesia Raya adalah contoh dari jenis Kamu empat berapa? mendatar. 4 mendatar, 4 huruf. Lagu, oke. Ya. Oke, Mas Siti, ayo. Langsung ambil 3 pertanyaan. Ayo. Intan Pak Intan. Yo. Intan. Oke, terus lagi. Kedeng. Dua menurut. Sembilan bekerja sama-sama secara sukarela. Ayo. Gotong royong. Tolong
Berapa itu dulu? 9 mendatang. 9 mendaftar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf. Huruf ketiga N. Dasar negara Indonesia yang mengandung nilai persatuan. Huruf ketiganya N. Apa itu dulu? Pancasila. Pancasila. Oke, silakan diisi. Oke, udah. Lagi. Wow, itu sangat bersemangat ya. Coba jadi Oke. Terima kasih dulu. Sisa 3 pertanyaan lagi ya. Siapa yang mau bantai habis? Habis terus kamu. Kesadaran nomor 1 sebagai satu kesatuan, satu menurut. Huruf keduanya E, huruf keempatnya A. Kesatuan. Kesatuan. Contohnya Delapan menurun. Kegiatan resmi yang sering diadakan untuk memperingati Hari Besar Nasional. huruf ketiganya A. Upacara. Oke, terakhir 7 mendaftar. Huruf ketiganya R, huruf kelimanya A, huruf ketujuhnya U. Proses menyatukan perbedaan untuk mencapai tujuan bersama persatuan. Terima kasih. Oke, ini ada. Nah, setelah tadi kajian sudah kita lakukan, selanjutnya Bapak ingin melakukan evaluasi ya. Oke, silakan. Yang ada scanner di handphonenya, silakan di scan ya handphonenya. Iya. Oke, yang nggak bisa scan silakan buka grupnya, ada linknya, silakan. Ayo, gabung yuk. Oke, ketimpang yang naik ada 5 di Sinta. Oke, sudah gabung semua belum? Oke, sudah mulai ya. Oke, kasih ya semua ya. Oke,
posisi pertama, dia menjawab satu pertanyaan, saudara Ardi Nugraha. Dan saudara Ardi di pertanyaan ketiga, dia menjawab pertanyaan kedua dan benar. Oke. Ardi Nugraha. Ini apa Pak? Ini Bapak. Oke, seperti berhasil menjawab pertanyaan disusul oleh Ardi Nugraha. Iya, catatan itu. Ketika satu dan ketika dua terjadi persaingan sengit antara Septi dan Ardi Nugraha. Apa yang terjadi di Kongres sekarang? Oke. Kamu Pak. Ini kelar sama aku. Itu namanya apa? Septi sisa satu pertanyaan lagi. Oke, Septi selesai dengan pertanyaan pertama. Enggak semua ya Pak. Oke, Ardi finish di peringkat kedua. Pepen di peringkat ketiga. Oke, Pepen. Oke, Pepen. Ayo, Pepen. Oke. Nanti Pak. Iya Pak. Oke. Belum lama peringkat pertama. Peringkat pertama, Ardi kedua. Ini tuh Ardi itu Septi ya. Untuk tiga kedua, tiga tiga, bisa. Inilah tuntutan kita hari ini. Bapak mau tanya bagaimana perasaan kalian ketika belajar pada hari ini? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang harus kita lakukan pada kehidupan sehari-hari? Satu orang, silakan. Kita harus saling menjaga kerukunan antar umat beragama, suku, ras, seluruhnya. Kita harus menjaga persatuan bangsa. Oke, Tuhan, terima kasih kita. Ada yang mau dikumpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Bapak simpulkan pembelajaran hari ini. Itu kita harus menjaga dan melestarikan
dan perasaan agama, lalu kita harus mengupayakan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kita tidak tergusur budayanya dari globalisasi budaya barat. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan kita membaca doa bersama. Untuk kelas silakan pimpin doanya. Kita teman-teman sekalian sebelum kita berdoa